SD, pertama terima kasih yang tak terhingga kami bisa sekian kali hadir di sini. Lalu berikutnya kita bersama-sama nanti menuntut niatnya, menuntut ilmu agama. Saudara sekalian, saya masih ingat dulu waktu tugas di tahun 2006 saya berada di Jamat Patran. Tidak sekalipun saya sholat di sini waktu tugas. Nanti tak kirim ya pemikiran itu. Tadi jamaah itu beberapa orang jamaah itu keluar dari sini mungkin ada kepentingan. Dulu saya waktu tugas sebagai jamaah Patran juga begitu. Saya berpikir ada yang lebih penting daripada sholat berjamaah di masjid ini. Saat itu saya berpikir, saya juga sholat di kantor Patran ini, kecamatan Patran ada musola. Saya juga sholat. Untuk apa saya sholat ke masjid ini? Jadi seperti biasa saja, seakan tidak ada yang salah, seakan tidak ada yang berlebihan kalau misalnya saya sholatnya sendiri. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Gus Bahak, kalau Gus Bahak kan banyak yang kenal di media sosial. Kepada santrinya beliau menyampaikan, karena beliau ini santrinya Mbah Maimun Zubair, beliau menyampaikan, lek awakmu kalau bahasa Jawanya, kalau kalian semua bahasa Indonesia saja, kalau kalian semua ini datang sendiri-sendiri, coba datang sendiri-sendiri, nggak barengan, ngadep sana ke Mbah Maimun Zubair, nggak ada yang berani, nggak berani, santri-santrinya, udah kedirian, nggak berani, minta barengan. Kalau bareng orang 10, orang 15, apalagi orang 30, berani semua. Itu ngadep ke Mbah Maimun Zubair. Lah kok ngadep ke pangeran katanya beliau. Kok berani sendirian? Ini saya mengutip. Artinya sholat berjamaah itu terasa enteng ditinggalkan, tapi sholat sendirian ya enak saja. Begitu juga dengan majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir seperti saat ini. Dan kita ini sudah sering datang ke masjid-masjid. Dulu saya ini ada Pak Basri. Awalnya saya ini minta tolong. Kalau subuh saya tidak bisa bangun. Saya minta tolong telepon saya sampai bangun. Terakhir di telepon itu 7 kali tidak bangun. 8 kali tidak bangun. Ada teman tetangga, ada pejabat juga minta tolong saya. Setelah saya sukses bisa akhirnya, karena ditelepon terus, ada teman saya tolong bangunkan saya. Widi tak telepon Pak sampai 3 kali. Perlu 11 kali kan? Ya saya telepon 11 kali. Ya tidak bangun. Ini ada kisah nyata, tidak saya sebutnya namanya. Artinya ini Bapak sekalian, mungkin kita sekarang yang hadir sekarang ini enak, enteng, ringan, itu mudah. Bangun jam 2 bisa. Diniati bahkan bangunnya jam 1 seperti tempoh hari kita PSB ini kerja setengah 1 ada bangun, enteng, ringan. Tapi jangan berpikir diri kita kok. Ayo bantu yang lainnya, tetangga kita, sahabat kita, teman-teman kita, bantu mereka.
Janganlah kita ini merasa yang penting saya sudah sholat berjamaah, yang penting saya sudah hadir di masjid, yang penting saya sudah ikut majelis taklim. Juga tadi disampaikan setiap hari ada kegiatan yang sangat baik di sini. Tetapi bagaimana dengan tetangga kita? Kita ini non sewu, ini mohon maaf, ini latar belakangnya GSP ini sebetulnya. Kita ini seakan yakin gitu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kita juga yakin bahwasanya semua hidup kita ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yakinnya kita ini tidak sesuai dengan prakteknya kita sehari-hari. Contoh, kalau untuk urusan dunia, bahkan sampai berpeluh-peluh kita ini mampu berpeluh-peluh ini bisa. Tapi sholat ini apa sampai keringetan? Berapa menit aja? Banyak ya, jalan sekian meter dan ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ini membuktikan bahwasanya apa? Memang benar, akhirat itu nyata, sangat nyata. Kenapa saya bilang sangat nyata? Saking beratnya itu, artinya apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW benar adanya, godaan setan benar adanya. Maka kalau bersama-sama begini enteng ringan. Tapi mari kita jangan memikirkan diri kita saja, kita ajak lingkungan kita, tetangga kita. Namanya orang ngajak, Pak, ibu-ibu mungkin di sebelah juga dengar, namanya mengajak. Ya pastilah ada cercaan, ada hinaan, biasa. Kami ini ada yang ngomong, jangan ikut GSP, aliran sesat itu, biasa. Istri saya itu disidang di keluarga besarnya, bojomu itu melok aliran nopo saya, biasa. Tapi alhamdulillah setelah berjalan sekian tahun, sekarang kita kecil terus mandu kuilin luar biasa. Itu maka ayo teman-teman sekalian, sahabat, inilah GSB ini bukan berarti menyombongkan. Kemarin disampaikan oleh Gus sampai yang diajuk Gus Badrun. Gus Badrun, beliau menyampaikan hati-hati yang datang sekarang ini, semua yang hadir ini sekarang, beliau menyampaikan semua ini yang hadir sekarang ini mutiara, amalannya ini mutiara. Tapi sampai semua ini sampai misalnya tidak sadar selesai acara rasa terus gibah, ikut ngerasani, ikut pokoknya ngomong politik dan lain sebagainya, percuma, musnah kata beliau. Maka ayo bersama-sama di bawah bimbingan kiai-kiai, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah. Dan selanjutnya mari kita ikuti majelis taklim yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Lutfi Sobri LC. Beliau ini mondoknya di kiai-kiai besar, kiai-kiai sepuh di Kabupaten Jember, juga di Gontor, dan terakhir di Al-Azhar Mesir. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadratul muhtamin ma'alim, para kiai, seluruh ahli masjid besar Baitur Rahim yang saya hormati, rekan-rekan dari gerakan sholat berjamaah, pembina, pengurus, juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, ngirimkan pula dengan sejajar senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan syukur ini mendatangkan nikmat-nikmat yang lain yang lebih besar, seperti apa yang disampaikan Allah, la syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau Rasulullah yang telah membawa kita sekalian, mengenalkan kita sekalian dari alam gelap gulita jahiliyah menuju alam yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh pembina gerakan ini, gerakan sholat berjamaah. Beliau bercerita tentang kehidupan pribadinya, bahwasanya memang manusia itu apa yang dia terbiasa, bahkan ketika mati pun kematian itu juga sesuai dengan kebiasaan dia. Yamutul mar'u atau yamutul mar'u ala ma'ash alaihi. Seseorang akan mati dengan kebiasaan. Membiasa ke masjid, insya Allah makannya ke masjid. Kan saya kayak menterau dia sampai kunprak biasa orang apa trek-trekan makannya beton balapan, kan saya biasa orang entaran ke lokalisasi makannya neng atas tahun. Seperti itulah manusia. Manusia akan mati dengan kebiasaan ketika dia hidup. Pasti berjadilah. Pun sampai biasa bangun subuh, bagaimanapun sampai ada alarmnya ini badan. Berjadi kepada alarm. Makanya kita dibiasakan di pesantren untuk disiplin. Pesantren itu untuk disiplin. Ada jam sekian, muntah jam sekian tak kira lapar. Sampai ketika pulang, nah karena tak lapar ada es, sholat pun enak. Alarm mereka rosak, mereka pesantren. Jadi begitu pulang, kan, biasanya mereka makannya jam sekian, itu kebiasaan itu alarm itu. Dia akan lapar di saat kebiasaan dia. Tapi ketika pulang karena kita lapar makan, nah rosak alarm. Nah, para rabu sesat mulia, bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bulan Dzulqa'dah itu disampaikan Allah di dalam Al-Quran masuk dalam kategori bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan haram. Haram itu artinya mulia. Masjid haram, maksudnya kan? Ini haram, Allah haram, anak ini haram maksudnya adalah haram mulia. Ada masjid namanya masjid
haram. Di mana ya? Di Mekah. Haram itu haram. Arba'atun hurum inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Bahwasanya bilangan-bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Keterangan mereka minha arba'atun syuhur. Dari 12 bulan ini ada 4 namanya bulan haram atau bulan mulia. Yang 3 itu bersampingan atau berurutan. Yang 1 berpisah. Yang berurutan adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu yang berurutan. Yang berpisah namanya Rajab. Jangan ulama. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang berpisah Rajab. Nah, pada bulan haram ini bulan di mana waktu itu tidak diperbolehkan ada peperangan. Tidak ada peperangan. Orang seharap kebagusan bulan-bulan haram ini mendapatkan pahala yang besar yang berlimpah karena dia adalah bulan mulia. Sami juga sebaliknya orang seharap dosa di bulan-bulan haram mereka juga dosanya berlimpah daripada bulan-bulan selain bulan haram. Dalam ayat selain bulan Mekah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu juga disebut dengan syuhurul hajj, bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat dan Quran. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji berada di bulan-bulan tertentu. Nah, ulama bulan-bulan tertentu itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Nah, ada yang bilang Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa asyratun minal Muharram, dan tapi bulan haram itu cuma 10 hari maksudnya. Nah, kalau semakin tretan mereka banyak sekon berangkat ke Mekah. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Semoga dan bulan panjenengan serta kita angkat menjamuka epakelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Baitullah itu miracle. Baitullah itu ajaib. Kula beri dengan andi tamu dari Jogja. Entar ke Jogja berdiskusi di bulan mulai pukul benar sampai setengah 10. Puluh mereka, udah pun ada. Coba boleh pokok dulu orang yang dimasalahkan mereka tidak terasa. Saya ingat ini kan kamu boleh curang apa nih kan? Beli jeruk boleh 2 kilo. Karena tahapnya kedua 2 kilo ini kompas pak jeruk. Berarti lapar ini ada minggu. Nah, artinya apa? Gula menceritakan tamu mereka, dia bercerita tentang kan chat orang maupun sampaikan selebur dengan target dia. Ini kan bagus. Nah, kan mau dari belu sampai konsep tong, ini mau kelin. Bahwasanya ya biasa, biasa. Begitu dan pula bertanya tentang permasalahannya, pula memberikan jawaban firasat. Salah satunya begini, Mas. Sampean ini mulai mengurai masalah sampean pertama datang ke ibu jenengan kalau masih punya ibu. Sudah saya lakukan dia. Tidak mau boleh. Kedua, kalau ke ibu sudah, maka sekarang sampean berniat untuk datang ke Baitullah, umroh sana. Nah, ini masalahnya. Saya itu tidak bisa ke luar negeri. Kenapa? Karena saya dicekam. Termasuk ke Mekah. Loh iya, pokoknya ke luar negeri saya tidak bisa.
perpajakan. Jadi pajak saya sekitar 20 miliar untuk saya bayar. Nangis juga. Orang yang oleh kebekaan tidak benar hebat saya. Kok hebat ya? Saya itu kalau sudah tidak bisa datang ke Mekah, itu menurut saya orang yang diuji sangat berat. Dia nangis akhirnya. Saya sudah berusaha, saya coba untuk merubah KTP saya, merubah data-data saya, tidak bisa. Jadi sidik jari ditolak saya di bandara. Pernah sampai nanti tamu itu kota dan pulau media, kan tak pernah kan? Pun dia hebat saya. Kan pun petawe kok tang sering.